jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online GBI Philadelphia. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita simak beberapa info kegiatan gereja kita. Bersama saya Esti, inilah Blessing News. Tim Philadelphia Peduli Makassar dan Women Philadelphia Surabaya berbagi kasih dengan menyalurkan sumbangan berupa paket beras, mie instan, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari setiap pihak yang telah bergabung dan mengambil bagian dalam kegiatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang rindu menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat menyalurkannya melalui rekening berikut ini. Bank BCA Cabang Makassar atas nama GBI Philadelphia. Untuk operasional umum dan misi di nomor 025 068 1038. Untuk perpuluhan di nomor 025 068 0988. Dan untuk pembangunan di nomor 025 068 0996. Berilah dengan penuh sukacita, sukarela, dan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Untuk anak-anak Star Kids, jangan lupa mengikuti ibadah online Star Kids Ayomi Philadelphia setiap hari Sabtu jam 3 sore melalui channel YouTube Star Kids Ayomi Philadelphia. Jangan lewatkan ibadah online Minggu tanggal 19 Juli bersama Pastor Wu Yuswang dan Bapak Gembala. Ibadah tersebut disertai perjamuan kudus. Untuk mendapatkan informasi selanjutnya mengenai kegiatan gereja kita, dapat saudara lihat di official Instagram account @GBI Philadelphia Blessing Family. Sekian Blessing News kali ini. Jangan lupa bagikan link video ibadah hari ini ke keluarga dan sahabat saudara. Sampai jumpa di Blessing News berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Saya percaya hari ini kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Mari bersama-sama syak menanti kita berdoa. Kami bersyukur buat hari yang baru Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami percaya kami boleh ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau penolong dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biar hari ini kami bawa hati kami bawa penyembahan kami. Dengan segenap hati kami datang menyembah Engkau Tuhan. Kami berikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus hari ini. Sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan dan disembah sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Kami puji Engkau Yesus Tuhan. Allah yang bermaskal. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah nama-Mu yang kudus. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya.
Dengan segenap hati ku sembah nama-Mu yang kudus. Mari bersama-sama nyatakan. Terbit surya, datang hari baru, kembali ku puji Tuhan. Apapun yang lalu, apapun yang di depanku, ku bernyanyi saat malam tiba. Oh, pujilah Tuhan, jiwaku, pujilah nama-Nya. Dengan segenap hati ku sembah nama-Mu yang kudus. Engkau Allah yang murah hati Tuhan, penuh kasih Engkau Tuhan. Penuh kasih Tuhan, panjang sabar, murah hati, nama-Mu besar, kebaikan-Mu selalu ku nyanyikan. Dengan segenap hati kami puji Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan, jiwaku, pujilah nama-Nya. Dengan segenap hati ku sembah nama-Mu yang kudus Tuhan. Oh, kami puji Kau Tuhan. Pujilah Tuhan, jiwaku, oh pujilah nama-Nya. Dengan segenap hati ku sembah nama-Mu yang kudus. Mari bersama-sama bangkit berdiri, nyanyikan pujian bagi Yesus. Pujilah Tuhan, jiwaku, pujilah kami pujikannya. Haleluya. Dengan senang hati ku sembah nama-Mu yang pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, jiwaku, pujilah nama-Nya. Dengan senang hati ku sembah nama-Mu yang. Dengan segenap hati kami sembah Engkau Tuhan. Dengan segenap hati ku sembah nama-Mu yang kudus, nama-Mu kudus, nama-Mu yang kudus. Sorak-sorak tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Kami puji, kami sembahkan Allah yang layak ditinggikan, layak dimuliakan. Haleluya. Yesus Tuhan. Dengan segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau layak dipuji, layak disembah.
His name forever, for endless days. We will see Your face, oh Lord our God. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise forevermore. Yes, for endless days we will see Your praise, oh Lord, oh Lord. Mari dimanapun kita berada, tepuk tangan bersama-sama di atas kepala kita. Katakan oh praise of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will see Your praise, oh Lord our God. Angkat kedua tanganmu. Oh praise the name. Yes Lord. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan Allah kami yang baik. Selama-lamanya. Amin. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our Yang percaya ada Tuhan kita yang besar, sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hey. Kami memuji Engkau hari ini Tuhan, sebab nama-Mu besar. Haleluya. Mari bersama-sama nyatakan. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Amin. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kau Allah yang ajaib, perbuatan-Mu Tuhan. Raja Mari bersama-sama angkat dua tangan nyanyikan. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuk di gerbang-Mu, hati kami bersuka. Amin. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala Raja. Katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Raja bagi setiap kami. Mari sama-sama nyatakan. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Amin. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Dia ajaib. Amin. Ajaib hebat, Haleluya. Raja Mari sama-sama berkuasa. nyanyikan. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuk di gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala Raja, segala Raja. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, Raja segala Raja, untuk selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama nyatakan. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan,
masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Mari angkat dua tangan semuanya. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masih di gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Yesus Raja. Segala raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Yesus kau Raja. Terpujilah. Mari katakan sama-sama. Amin, haleluya. Sorak-sorak bagi Yesus segala Raja. Saudara percaya Dia Tuhan yang dahsyat atas kita. Kita kasih sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Allah yang kita perkasa. Serukan bersama-sama. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Surga, Roh Kudus Kau tuntun hidup. Mari bersama-sama dengan sukacita. Kemuliaan-Mu ya Bapa, pemerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Mari dimanapun saudara berada, mari naikkan pujian ini. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, pemerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja. Haleluya. Mari umat Tuhan yang diberkati Tuhan, nyanyi dengan sukacita, katakan hanya Kau Raja atas segalanya. Hanya Kau Raja atas segalanya. Kemuliaan-Mu ya Bapa, pemerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Mari tepuk tangan bersama-sama jemaat Tuhan. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja. Kemuliaan-Mu ya Bapa, pemerintah dan berkuasa. Hanya Engkau Raja segala raja. Adalah Tuhan segala Tuhan. Kebesaran-Mu ya Bapa,
bersukacita, serukan haleluya. Saudara-saudara bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama siapa nanti kita hari ini untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami hidup karena percaya kepada Engkau Tuhan. Oh yang berjanji setia untuk menyertai setiap kami. Oleh sebab itu kami tidak akan pernah takut menghadapi apapun. Sebab Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari bersama-sama nyatakan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ini pengakuan kami Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Hidupku, seluruh hidupku dalam genggaman. Mari yang percaya bersama-sama sambil angkat kedua tangan nyatakan. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima Tuhan. Ku terima sekarang
Shalom saudara, senang kalau hari ini kita dapat kembali berkumpul lewat program ibadah online GBI, Philadelphia Blessing Family. Saya percaya dimanapun saudara berada, di ruangan yang saudara sedang gunakan untuk mengikuti ibadah online hari ini, Tuhan hadir. Dan saat Dia hadir, ada lawatannya, ada jamahannya atas setiap kehidupan kita. Yang sakit Dia sanggup untuk sembuhkan, yang berkekurangan Dia pasti berkati, yang sedang lemah Dia akan menguatkan. Dan saya percaya saudara, yang mustahil dalam kehidupan kita, Tuhan akan buat jadi mungkin. Hari ini saya berdoa supaya setiap daripada kita mengalami yang terbaik daripada Tuhan. Sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang Kau telah jadikan. Kalau kami boleh beribadah, menyembah, memuji kebesaran nama-Mu. Hari ini Roh Kudus, kami mengundang Engkau untuk masuk ke dalam setiap hati kami. Lembutkan setiap hati yang keras menjadi lunak. Dan biar hari ini tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur. Supaya setiap benih firman Tuhan yang ditabur tidak ada yang sia-sia. Tapi semua berakar, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah. Kami percaya kehidupan kami tidak akan sama lagi karena kami tidak hanya mendengar firman, tapi kami mempraktekkan firman tuntunan rema dalam kehidupan kami. Kiranya turun pengurapan pengajaran atas hamba-Mu dan atas setiap daripada jemaat-Mu. Dan hari ini kami kembalikan segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dan setiap daripada saudara yang siap untuk dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Saudara, dalam perjanjian lama tepat setelah pembangunan bait suci selesai, Tuhan berfirman dalam 2 Tawarik Fatsal yang ke-7 ayat 14 dan 15. Saat umatku berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, berseru memanggil namaku, berdoa, bertobat, maka aku akan mendengarkan seruan doa mereka, mengampuni dosa-dosa mereka, dan memulihkan negeri mereka. Saudara, hari ini saya percaya waktu umat Tuhan, khususnya di bangsa Indonesia, mengambil bagian untuk berdoa, Tuhan akan memulihkan keadaan negeri kita. Di ayat yang ke-15, Tuhan berkata, sekarang mataku dan telingaku menaruh perhatian dari doa-doa yang dinaikkan dari tempat ini. Dari mana saudara? Dari bait Allah dalam perjanjian lama. Saya percaya dalam perjanjian lama Tuhan membuat bait Allah sebagai tempat untuk umatnya beribadah dan berdoa. Tapi dalam perjanjian baru Tuhan membuat saudara dan saya, kita umat-umatnya, sebagai baitnya yang kudus, baitnya yang berkenan. Sehingga sama seperti saat mata Tuhan dan telinganya menaruh perhatian kepada doa-doa yang dinaikkan dari bait Allah dalam perjanjian lama. Hari ini saat ada doa-doa yang dinaikkan dari kehidupan kita yang adalah bait Tuhan yang kudus, saya percaya mata Tuhan sedang tertuju, telinganya Dia sedang sendengkan, dan Dia pasti menjawab seruan doa-doa kita. Saudara yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, kita perlu ambil bagian berdoa hari-hari ini. Karena doa melahirkan pertobatan, doa menghasilkan revival. Saat bangsa Israel menyembah berhala terikat dengan dosa, Elia berdoa di puncak gunung. Dan Tuhan menjawab dengan api yang membakar mesbah korban bakaran. Apa yang terjadi saudara? Alkitab mencatat bangsa Israel yang melihat hal itu berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Hari itu terjadi pertobatan. Waktu Daniel dibuang ke gua singa, Tuhan menyelamatkan dia, Tuhan melindungi dia, Tuhan meluputkan dia. Dan keesokan harinya saat Daniel didapati baik-baik keadaannya, Raja Darius berkata, semua orang di bawah kekuasaan dan pemerintahanku harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Saat itu terjadi revival. Hari ini saya ingin katakan bahwa doa-doa kita itu pasti menghasilkan pertobatan. Doa-doa kita akan menghasilkan revival. Sudahkah saudara mengambil bagian untuk berdoa? Berdoa untuk keselamatan keluarga saudara. Berdoa untuk teman-teman di kelas saudara. Berdoa untuk sahabat di kampusmu, rekan di kantormu, orang-orang dalam komunitasmu. Sudahkah kita hari ini berdoa untuk kota tempat di mana kita tinggal, untuk bangsa dan negeri kita tercinta Indonesia? Saya percaya kita perlu ambil bagian berdoa saudara. Karena Yesus berdoa untuk Yerusalem. Karena Paulus berdoa untuk orang-orang Yahudi. Karena Musa berdoa untuk bangsa Israel. Saya percaya waktu kita berdoa, Tuhan mendengar dari surga. Dan Dia pasti memulihkan keadaan kita.
tahun 1858 di kota New York tercatat saudara lahir satu dari 6 revival yang terbesar yang pernah terjadi di sejarah gereja Amerika. Revival ini dikenal dengan sebutan Layman's Revival, dipimpin oleh seorang yang bernama Jeremiah Lanphier. Saudara, saat itu di New York terjadi resesi ekonomi dan orang-orang semuanya depresi, orang-orang kehilangan pengharapan. Dan di bulan September 1858, Jeremiah Lanphier mengumpulkan orang-orang untuk berdoa di suatu siang. Saudara, hari itu yang kumpul 6 orang. Mereka berdoa, mereka minta keselamatan jiwa-jiwa. Minggu depan mereka ajak teman-teman mereka yang kumpul 10 orang. Mereka berdoa lagi, mereka sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Minggu depannya 20 orang, minggu depannya 40 orang. Dalam waktu beberapa bulan saudara, ada 3.000 orang yang siang hari berdoa untuk kota New York, untuk bangsa mereka saat itu. Sejarah mencatat, dari 1858 sampai 1859 dalam kurun waktu 12 bulan gereja membaptis 1 juta jiwa yang diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya kalau 100-200 tahun yang lalu saat ada umat Tuhan yang bersatu hati berdoa untuk kota dan bangsa mereka, terjadi pertobatan dan revival. Hari ini saat kita berdoa untuk kota Makassar, saat kita berdoa untuk kawasan timur Indonesia, saat kita berdoa untuk bangsa kita tercinta, negeri kita Indonesia, saya percaya akan terjadi pertobatan dan revival yang belum pernah terlihat sebelumnya. Untuk kemuliaan Tuhan, bagian kita perlu berdoa. Tapi suatu kali saudara, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya bahwa doa saja tidak cukup. Ada jenis-jenis tertentu yang memerlukan puasa, saudara. Dan hari ini saya rindu membahas tentang puasa. Apa itu puasa? Dan apa yang terjadi saat kita berpuasa? Judul khotbah saya, puasa punya kuasa. Puasa punya kuasa. Saudara, Richard Foster menulis dalam bukunya tentang kerohanian yang disiplin, bahwa salah satu unsur utama, dasar daripada puasa, yang terutama daripada puasa itu dilandaskan pada Matius pasal yang kelima, ayat 14 dan 15. Yesus berkata kepada para muridnya, saat dia masih bersama-sama dengan mereka, mereka tidak puasa. Tapi nanti saat Yesus terangkat ke surga, dalam konteks waktu itu, itulah saat dimana murid-murid harus mulai berpuasa. Saudara, ternyata inti daripada puasa itu bicara tentang merindukan Tuhan. Menginginkan Tuhan lagi dalam kehidupan kita, lebih daripada sebelumnya, lebih daripada apapun juga. Seperti para murid yang mulai berpuasa saat Tuhan terangkat ke surga. Sebagai tanda bahwa mereka merindukan Tuhan. Mereka menginginkan Tuhan lebih nyata lagi dalam kehidupan mereka. Hari ini saya ingin katakan kita perlu doa, kita perlu puasa. Karena kita sedang merindukan Tuhan menyatakan kuasanya untuk kota kita, untuk bangsa kita. Kita rindu Tuhan menyatakan kuasanya untuk pernikahan, untuk keluarga, dalam kehidupan kita. Ada 4 hal tentang puasa yang saya rindu bagikan supaya kita sama-sama mempelajari sehingga kita bisa mempraktekkan doa dan puasa bersama, saudara. Yang pertama, puasa itu ternyata bicara tentang membangun kembali fondasi. Rebuild the foundation. Dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-9, saudara, firman Tuhan memberikan gambaran bahwa kehidupan kita sebagai orang-orang percaya itu seperti bangunan. Dan kita tahu dari sebuah bangunan yang paling penting adalah fondasinya. Sebuah bangunan bisa dibangun dengan megah, dengan mewah, tapi tanpa fondasi yang kokoh, dengan mudah bangunan itu dapat rubuh. Tapi saat sebuah bangunan fondasinya kokoh, fondasinya kuat, bangunan itu dapat dibangun tinggi, berdiri tegap, kokoh di tengah badai, tetap kuat melewati masa dan waktu. Saya percaya, saudara, bahwa bangunan kehidupan iman kita, kekristenan kita harus memiliki fondasi yang kuat. Dan bagaimana caranya kita membangun fondasi yang kuat? Kita perlu mulai dengan puasa. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita belajar dalam Matius pasal yang keempat,
Sebelum Yesus melayani, sebelum Yesus mengajar dan mengadakan kesembuhan di mana-mana bersama dengan murid-muridnya, yang dia lakukan pertama-tama adalah puasa. Saudara, saya percaya sama seperti Yesus yang memulai dengan puasa sebelum menjangkau jiwa-jiwa, sebelum mengubah kehidupan banyak orang. Hari ini saudara, sebelum kita melangkah memasuki musim yang baru, memasuki musim new normal di depan kita, kita perlu memulai dengan puasa. Kita perlu memulai dengan membangun fondasi yang kuat, supaya bangunan kehidupan kita bisa dibangun tinggi untuk kemuliaan Tuhan. Alkitab mencatat saudara, saat Nehemia terpanggil oleh Tuhan, dia tahu bahwa tembok Yerusalem telah runtuh. Dia sadar saat tembok Yerusalem runtuh berarti di kota itu tidak ada keamanan. Dengan mudah orang-orang musuh bisa menjarah menyerang mereka. Di kota itu perekonomiannya tidak berjalan dengan lancar, sehingga tempat itu pun tidak aman untuk peribadatan. Saat Nehemia mendengar hal itu, menyadari ada panggilan, dia mulai dengan puasa saudara. Dan Tuhan mengurapi dia. Dalam waktu 52 hari Nehemia menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem. Saat Alkitab mencatat membutuhkan waktu belasan tahun. Dia mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Dia mendapatkan kuasa daripada Tuhan untuk memimpin, untuk mengatur. Lewat kehidupannya dia menjadi berkat untuk banyak orang. Lewat kehidupannya dia menjadi berkat untuk kota Yerusalem. Di sana orang-orang dapat beribadah. Di sana perekonomian mulai jalan kembali. Di sana ada keamanan, ada ketentraman. Saudara, saya ingin katakan, waktu kita mulai membangun kembali kehidupan kita lewat doa dan lewat puasa, ada kuasa daripada Tuhan. Hidup kita akan diberkati untuk menjadi berkat. We must fast to rebuild the foundation. Kita harus puasa untuk membangun kembali fondasi. Yang kedua saudara, tentang puasa. Setelah rebuild the foundation, membangun fondasi yang kokoh, ternyata puasa itu readjust our attention. Puasa itu saudara, kita memperbaiki atensi dan fokus dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah krisis yang terjadi, kita perlu sadar, kita perlu mengerti bahwa apa yang kita fokuskan dalam kehidupan kita itu yang akan menguasai kita. Hari ini kalau kita fokus kepada masalah, kalau kita fokus kepada pandemi, kalau kita fokus kepada krisis, saya percaya kehidupan kita akan dikuasai dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. Yang membuat kita tidak bisa melangkah maju menuju masa depan. Yang membuat kita tidak bisa berpikir secara strategis untuk mengambil langkah-langkah sehingga kita bisa berjalan menuju hari esok yang lebih baik. Tapi kalau yang kita fokuskan adalah firman Tuhan, janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau yang kita fokuskan adalah kesetiaan Tuhan, kita fokus, kita ingat dulu Tuhan tolong, berarti hari ini Tuhan akan tolong dan besok Tuhan akan tetap menolong. Kalau itu yang kita fokuskan, saya percaya yang menguasai kehidupan kita adalah janji-janji Tuhan. Yang menguasai kehidupan kita adalah firman Tuhan. Kuasa Tuhan dan kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan dalam kehidupan kita. Saudara, puasa bicara tentang memperbaiki atensi dan fokus dalam kehidupan kita. Karena apa yang kita fokuskan akan menguasai kita. Yoel Fatsal yang kedua ayat ke-12. Tuhan berkata bahwa umatnya harus berbalik dan berpuasa. Saudara, kata berbalik berarti memperbaiki atensi dan fokus lewat puasa. Saya ingin katakan saudara, puasa itu readjust our attention. Puasa adalah saat dimana kita memperbaiki fokus kehidupan kita. Bahwa yang terutama hanya Yesus. Yang terutama hanya Tuhan dalam kehidupan kita. Yesaya 38 ayat yang kedua mengisahkan kita. Ada seorang raja yang bernama Hizkia. Bangsa Israel punya 39 raja saudara. Dan 8 diantaranya adalah raja yang dicatat hidup benar di hadapan Tuhan. 1 di antara 8 adalah Hizkia. Tapi saat Hizkia hidup benar, Hizkia dikenal sebagai seorang raja yang berdoa untuk umatnya, berdoa sebelum melangkah. Satu kali Nabi Yesaya datang dan berkata bahwa engkau akan segera mati. Dia divonis saudara bahwa usianya tidak akan lama lagi. Tapi Alkitab mencatat bahwa Hizkia memalingkan wajahnya ke dinding, ke tembok, dan dia berdoa kepada Tuhan.
Alkitab mencatat saudara bahwa Hizkia berbalik dari semua bantuan yang dia bisa dapatkan dari orang-orang. Saya percaya di istana hari itu dia punya tabib. Di istana hari itu bahkan hadir seorang nabi yang luar biasa, Yesaya. Di istana hari itu dia punya pelayan, dia punya panglima, dia punya orang-orang yang mungkin bisa diandalkan secara manusia. Tapi Hizkia memilih untuk berbalik, readjust, dan fokus ke dinding, berdoa kepada Tuhan. Saya percaya hari itu Hizkia sedang memperbaiki fokus dan atensinya. Dia hanya ingin pandang Tuhan dalam kehidupannya. Hari ini mungkin saudara sedang melewati masa-masa yang sukar seperti Hizkia. Sepertinya tidak ada harapan dan masa depan dalam kehidupan saudara. Akibat pandemi, akibat krisis. Tapi saya ingin katakan, ini waktunya kita doa dan puasa karena puasa punya kuasa. Kita memperbaiki atensi kita, fokus kita hanya kepada Tuhan. Dan saya percaya waktu fokus kita hanya Yesus. Dia yang akan berkuasa, dia yang akan memulihkan keadaan saudara dan saya. Saat Yosafat dikepung oleh Meunim dan pasukannya, sekutunya, yang dia lakukan adalah dia berdoa, dia berpuasa bersama-sama dengan bangsa Israel. Alkitab mencatat saudara, mereka mengalami kemenangan. Hari ini saya ingin katakan, saat saudara sedang menghadapi kemustahilan, saat saudara sedang menghadapi keadaan yang begitu mendesak kehidupan saudara, mungkin ini saat yang paling tepat untuk saudara doa dan puasa, memperbaiki fokus dan atensi saudara hanya kepada Tuhan. Saya percaya kita semakin kecil, Yesus semakin besar. Kita semakin kurang, Yesus semakin bertambah. Kita semakin merendahkan diri dan biar hanya Tuhan saja yang ditinggikan. Saat itu terjadi, pasti ada masa depan untuk kehidupan kita. Saudara yang percaya sama-sama katakan amin. Rebuild the foundation, readjust our attention. Dan yang ketiga saudara, puasa adalah menggapai yang supranatural, reaching the supranatural. Reaching the supranatural. Waktu murid-murid berdoa, dia datang kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan kenapa ada yang kami tidak bisa sembuhkan, yang kami tidak bisa usir roh jahat. Dan Tuhan berkata, jenis seperti ini perlu doa dan puasa. Saya percaya saudara waktu kita puasa kita sedang menggapai yang supranatural. Kita percaya bahwa puasa itu punya kuasa. Saudara, saat Daniel berpuasa, Daniel menolak kenikmatan dunia. Daniel menguduskan diri. Alkitab mencatat, Daniel melihat yang orang lain tidak dapat lihat. Hari ini saya percaya waktu kita puasa, kita akan gapai yang supranatural. Saya berdoa, saudara akan mampu melihat hal-hal yang mungkin orang lain tidak lihat. Saudara akan lihat kesempatan yang orang lain tidak lihat. Di masa-masa yang baru, di musim new normal yang akan datang, saudara akan bisa melihat opportunity saat orang-orang lain mungkin tidak lihat. Saudara akan bisa melihat strategi yang datang daripada Tuhan. Saya percaya waktu kita puasa, ada tuntunan Tuhan yang nyata dalam setiap kehidupan kita. Waktu Daniel puasa, dia mendapatkan jawaban doa. Dan malaikat yang datang itu berkata bahwa selama 21 hari dia dihadang oleh penghulu-penghulu udara. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa peperangan kita bukan hanya melawan darah dan daging, tetapi melawan setiap penghulu-penghulu di udara. Hari ini saya percaya, ini waktunya kita gapai yang supranatural. It's time to fast, reaching the supranatural. Saya percaya saudara, apa yang sebelumnya mustahil Tuhan akan buat jadi mungkin. Saudara akan terima hikmat daripada Tuhan. Saudara akan terima tuntunan ilahi daripada Tuhan. Untuk dapat memimpin keluarga saudara. Untuk dapat memimpin perusahaan saudara. Saya percaya saudara, waktu kita sama-sama fokus puasa, kita akan menerima kuasa daripada Tuhan. Yang supranatural menjadi bagian daripada kehidupan kita. Rebuild the foundation, readjust our attention, reaching the supernatural. Dan yang keempat, puasa membuat kita menerima perubahan, receive a transformation. 4 poin dengan singkatan fast. Karena puasa dalam bahasa Inggris itu fast saudara, dengan mudah supaya kita bisa ingat puasa itu rebuild the foundation,
readjust our attention, reaching the supernatural, dan receive a transformation, mengalami perubahan. Saat Musa selesai puasa, saudara, dia turun dari puncak gunung. Orang Israel mendapati wajahnya bersinar dan dia seperti seseorang yang berbeda. Saudara, saya ingin katakan waktu kita puasa harusnya hidup kita berbeda dari sebelumnya. Karena puasa bukan hanya saja menjaga apa yang masuk ke dalam mulut kita, tapi terlebih menjaga apa yang keluar. Harusnya yang keluar bukan kata-kata yang sia-sia. Harusnya yang keluar bukan lagi kutuk, bukan lagi amarah, tapi yang keluar adalah pujian penyembahan akan Tuhan. Yang keluar harusnya firman Tuhan. Yang keluar harusnya pernyataan iman kita di dalam Kristus. Saudara, waktu kita puasa kita pasti terima perubahan. We receive a transformation. Orang-orang harusnya bersaksi bahwa perkataan dalam kehidupan kita berbeda. Bahwa sikap dalam keseharian kita berbeda. Waktu kita puasa pasti ada transformasi, pasti ada perubahan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat dunia sekarang sedang sibuk untuk pesta pora, feast, berpesta. Ini waktunya anak-anak Tuhan untuk fast, untuk puasa, untuk hidup kudus, untuk fokus kepada Tuhan, merindukan Tuhan lebih daripada apapun juga. Saya percaya saudara, waktu kita ambil bagian ini, yang mustahil akan jadi mungkin. Seperti seekor Raja Wali, di usia 40 tahun dia harus naik ke gunung, dia harus berhenti untuk mencari mangsa karena paruhnya sudah bengkok, cakarnya sudah tumpul, bulu-bulunya sudah tebal dan lebat. Matanya sudah rabun. Yang harus dilakukan oleh seekor Raja Wali, dia harus memandang kepada matahari. Supaya matanya yang rabun kembali bisa jernih. Saya percaya saudara, mungkin saudara hari-hari ini sedang mengalami stagnansi. Seperti seekor Raja Wali yang ada di fase tersebut. Ini waktunya kita pandang Tuhan saudara. Supaya kita terima visi yang baru untuk masa depan kita. Supaya kita mulai bermimpi kembali, mulai berharap kembali, mulai percaya lagi. Bahwa di tengah-tengah situasi yang sukar sekalipun Yesus tetap menyertai setiap langkah kehidupan kita. Saudara, ini waktunya kita menanggalkan bulu-bulu yang sudah lebat. Kita menanggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk di masa lalu. Di musim yang baru saudara, biar kita menghidupi firman Tuhan. Perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti Raja Wali yang mulai membenturkan paruhnya ke tebing gunung, yang mulai mencakarkan kuku-kukunya yang tumpul supaya tajam kembali, melewati proses yang mungkin tidak nyaman. Hari ini izinkan Tuhan proses kehidupan kita saudara. Jangan keraskan hati saudara, ikut tuntunan Tuhan. Saya percaya seperti Raja Wali itu, dia kembali terbang tinggi, dia mulai kembali dapat hidup yang diperpanjang, umurnya diperpanjang. Saudara dan saya, waktu kita puasa, kita akan mengalami perubahan dan masa depan kita cerah di dalam Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saya berdoa saudara, mari kita sama-sama ambil bagian untuk doa, untuk puasa. Doa puasa untuk bangsa Indonesia. Doa puasa minta jiwa-jiwa diselamatkan, tapi juga doa dan puasa untuk mengalami mujizat dalam area-area kehidupan saudara. Jangan kehilangan semangat. Tuhan Yesus masih sanggup. Dia pasti menolong setiap kehidupan kita. Mari kita puasa, kita bangun fondasi, kita perbaiki atensi, kita menggapai yang supranatural, dan kita mengalami transformasi daripada Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Ku cinta Kau Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku. Ku perlukan Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku. Yesus, Kau yang ku
Mari kita sama-sama katakan pujian ini dari awal. Sembah Tuhan saudara. Ku cinta Kau Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku. Sama-sama angkat tangan saudara, katakan dengan iman. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Ini seruan hati kami Tuhan. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Katakan Yesus, 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 Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Mari kita sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman hari ini yang mengingatkan kami sebagai umat-umat Tuhan, murid-murid Yesus di akhir zaman, untuk mengambil bagian berdoa. Berdoa untuk jiwa-jiwa, berdoa untuk bangsa, berdoa untuk generasi, berdoa untuk kehidupan kami. Bahkan kami bukan hanya berdoa, kami juga rindu untuk puasa Tuhan. Kami percaya saat kami puasa, kami sedang membangun fondasi yang kokoh. Sebelum kami memasuki musim yang baru, biar bangunan kehidupan kami punya fondasi yang kokoh sehingga kami siap untuk melangkah menuju hari esok yang Tuhan sudah rancangkan. Kami percaya waktu kami puasa, kami sedang memperbaiki fokus dan atensi dalam kehidupan kami. Fokus kami hanya Tuhan, supaya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kami. Saat kami puasa, kami percaya kami sedang menggapai yang supranatural, yang sebelumnya mustahil, yang sebelumnya pintu tertutup, yang sebelumnya tidak ada jalan. Kami percaya kami terima kuasa supranatural untuk mengalami terobosan, untuk mengalami percepatan, untuk mengalami pemulihan. Kami akan mulai terima hikmat daripada Tuhan, strategi-strategi yang baru. Kami lihat kesempatan dan opportunity yang mungkin orang lain tidak lihat. Kami percaya saat kami puasa, kami terima transformasi, perubahan dalam kehidupan kami. Supaya kehidupan kami jadi berkat, kehidupan kami mencerminkan karakter Kristus, kasih Kristus kepada dunia. Terima kasih Tuhan. Tapi terlebih daripada semua itu, kami mau doa, kami mau puasa lebih lagi. Karena kami merindukan Engkau dalam kehidupan kami. Biar Engkau yang terutama Tuhan. Biar Engkau yang menjadi segala-galanya dalam kehidupan kami. Sebelum Engkau datang untuk yang kedua kali, biar Engkau mendapati kami mengasihi Engkau lebih daripada hari sebelumnya. Mengasihi Engkau terus lebih dan lebih lagi. Engkau segala-galanya Tuhan. Engkau nafas kehidupan kami, Engkau kekasih jiwa kami.
Dan biar apapun yang menjadi kebutuhan kami, apapun yang menjadi seruan doa kami dalam kehidupan kami, dalam pernikahan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan, karir, studi, kesehatan, bahkan pelayanan kami, saat kami puasa, kami mengalami kuasa daripada Tuhan. Dan pasti ada pemulihan, pasti ada terobosan, pasti ada berkat yang Tuhan sediakan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Diberkati setiap daripada saudara. Kami mengucap syukur. Dan setiap daripada saudara yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua jemaat, setelah kita dengarkan firman Tuhan, saya mengajak setiap saudara untuk membangun kehidupan doa, puasa kita. Karena saya percaya doa dan puasa besar kuasanya, saudara. Mari sama-sama kita katakan, dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Maka jiwaku, memujimu. Sungguh besar, sungguh besar, Kau Allahku, Kau Allahku. Maka jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Biar kami membangun kehidupan doa, bahkan disertai berpuasa. Karena kami tahu doa dan puasa besar kuasanya. Hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam perkenanan Tuhan. Waktu kami sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat Tuhan, keluarga-keluarga, semua pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi, yang sakit, yang membutuhkan pemulihan daripada Tuhan, yang membutuhkan hubungan-hubungan yang diharmoniskan, biar kuasa Tuhan bekerja. Bahkan kami percaya Tuhan, di masa-masa seperti ini, kami percaya Tuhan tetap menyediakan berkat secara finansial untuk semua jemaat, semua orang percaya. Karena kami tahu, tidak pernah orang benar Tuhan tinggalkan. Bahkan anak cucunya tidak akan menjadi peminta-minta. Tuhan menyediakan cukup, bahkan lebih daripada cukup. Memberkati seluruh persembahan dari umat Tuhan. Baik secara materi, keuangan, tenaga, waktu untuk memikirkan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkati dengan berkat yang terbaik. Tuhan memberkati setiap saudara dengan kasih anugerah daripada Tuhan. Penyertaan, penghiburan, dan berkat yang datangnya daripada Tuhan turun atas setiap saudara. Diberkati saudara untuk jadi berkat dan tetap setia mengasihi melayani Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kedua kalinya.
Dan kita semua masuk dalam kemuliaan surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.